Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Nguliah bersama Bu J. Oke, apa kabarnya kalian di sana? Semoga sehat semua ya. Berikutnya video singkat kali ini akan membahas materi pertemuan kedua ya, untuk mata kuliah bahasa pemrograman dasar. Apa sih yang akan kita bahas hari ini, Bu J? Yang akan kita bahas hari ini adalah struktur dasar bahasa C. Nah, kalau kamu sudah tonton di video yang pertama atau pertemuan yang pertama, sebetulnya Bu J sudah sedikit menjelaskan struktur dasar bahasa C ya. Dalam artian di sini adalah penulisan bagaimana kamu membuat sebuah program di Dev C++. Oke, next kita lanjut saja. Tujuan pembelajarannya di materi pertemuan kedua ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menuliskan sintak instruksi as main statement dan output statement, mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam berbagai tipe data dalam sebuah program, memilih tipe data sesuai dengan kegunaan data tersebut, kemudian menulis program untuk menampilkan isi dari suatu variabel. Nah, menulis program untuk menampilkan string yang mengandung karakter khusus, membuat program sederhana yang melibatkan berbagai operator, dan kemudian memberikan komentar program. Topik pembahasannya di sini ada 5 ya. Semuanya adalah contoh program, karena ingat mata kuliah kita ini adalah mata kuliah praktik. Jadi kalau nggak dipraktikkan nanti nggak bisa ya. Contoh yang pertama adalah contoh program sederhana yang menampilkan string di layar. Yang kedua adalah contoh program deklarasi variabel dalam berbagai tipe data. Yang ketiga, contoh program mengisi dan menampilkan data, NIM, nama, nilai mahasiswa. Yang keempat adalah contoh program sederhana yang melibatkan berbagai operator. Dan yang terakhir adalah contoh pemberian komentar pada program. Langsung saja, Bu J akan menjelaskan apa sih itu variabel dan tipe data. Nah, variabel dan tipe data itu satu pasang ya, satu paket. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Misalkan ada variabel saja dan ada tipe data saja, tidak. Jadi ini harus satu pasang. Variabel itu apa sih, Bu J? Ya, variabel adalah lambang atau notasi dalam memori untuk menampung sebuah nilai. Sedangkan tipe data adalah tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap variabel. Ini Bu J kasih sebuah contoh kecil ya. Misal kamu kan punya celana jeans nih. Di celana jeans itu kan ada kantong. Nah, kantong yang kanan, yang kiri, dan yang belakang mungkin ya ada satu gitu ya. Nah, biasanya kamu sudah memberikan spesifikasi kantong sebelah kanan itu isinya mau apa saja, dan yang kantong sebelah kiri isinya apa saja. Misal kamu bawa motor nih ke kampus. Nah, kunci motor pasti kamu taruhnya di saku kanan misal, dan tidak akan kamu gabungkan dengan uang, baik uang lembaran maupun uang koin atau uang logam, karena kamu pasti khawatir ketika nanti mengambil kunci tersebut, kunci motor, uang tersebut akan jatuh. Maka tipe datanya sudah kamu taruh khusus untuk kantong sebelah kanan. Variabelnya adalah kantong, karena dia kantong spasi kanan itu kepanjangan ya, nggak boleh. Jadi kantong nggak boleh pakai spasi ya, jadi kantong underscore kanan gitu. Nah, tipe datanya adalah khusus untuk kunci. Nah, yang kiri mungkin kamu bisa untuk menaruh uang dan sebagainya. Nah, itu contoh kecil saja variabel dengan tipe data, apa kaitannya. Nah, kalau di dalam struktur bahasa C, variabel itu contohnya misal nih, sudah ada yang checklist biru ya, diperhatikan yang di bagian checklist biru itu contohnya ada NIM dengan huruf besar semua, NIM, kemudian bisa juga ditulis huruf A saja, X, kemudian jangan ada spasi ya. Jadi misalkan nama MHS, nah itu nama diubah spasinya menjadi underscore. Kemudian bisa juga digabungkan antara karakter dengan number. Nah, itu contohnya F3098. Tapi jangan number dulu yang di depan, tapi harus ada karakter dulu yang di depan. Kemudian F4, kemudian nilai, kemudian budi. Ini contoh-contohnya. Jadi bisa apa saja, yang penting kamu ingat dan kamu konsisten. Itu untuk variabel. Jadi syarat variabel itu yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas ya. Jadi misalkan mahasiswa, MAHASI siswa gitu ya, mahasiswa. Nah, itu kamu kan kepanjangan bisa kamu persingkat dengan MHS. Nah, itu masih relevan ya, MHS ketika orang dengar atau kita lihat
oh itu tuh untuk mahasiswa gitu ya, bisa juga seperti itu. Kemudian MHS menjadi X ya, cuman kamu yang tahu ya kalau X itu adalah untuk nama mahasiswa, seperti itu. Kemudian contoh yang salah adalah lihat yang bertanda silang ya, yang tanda silang itu yang merah, itu ada simbol khusus, misalkan ada seperti persen, itu tidak boleh. Ada persen, ada bendera, ada bintang, ada tutup kurung dan seterusnya, itu tidak boleh digunakan di awal ya gitu ya. Di awal, pokoknya di dalam penulisan variabel. Kemudian angka terlebih dahulu, 80 mahasiswa nggak boleh. Kalau mahasiswa 80 oke, tapi kalau 80 mahasiswa dijadikan sebuah nama variabel itu tidak bisa. Kemudian rata-rata tapi dia pakai dash ya di situ, itu nggak boleh, harusnya diganti menjadi underscore. Kemudian ada spasi, kemudian penting, atau juga menggunakan istilah-istilah seperti if, and, itu dijadikan variabel itu tidak boleh. Seperti itu ya. Itu untuk nama variabel. Kemudian untuk tipe data di sini kita ada 5 ya. Ada char, integer atau int, kemudian yang ketiga ada float, yang keempat ada double, dan yang kelima ada void. Nah itu ukuran-ukurannya, ada 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, dan 0 byte. Itu untuk void. Range jangkauannya ada. Kemudian di sini perhatikan ada format. Jadi ketika di bahasa C++ kamu harus ingat, ketika char dia pasti formatnya menggunakan %c. Itu untuk karakter atau string. Jadi kayak nama, alamat itu pakai karakter atau string. Kayak nomor handphone jangan terpaku sama angka-angka ya. Karena ingat nomor handphone itu diawali dengan 0 ya. Kalau kamu mulainya pakai integer, nolnya pasti hilang. Jadi kamu harus pakainya string. Nah, jadi pakainya adalah %c atau %s. Kemudian nomor 2 yang integer itu adalah bilangan bulat ya, bukan yang ada koma-komanya. Berarti 1, 2, 3 sampai 1000 tapi tanpa ada koma. Nah itu pokoknya bulat, bilangan bulat ya. Yang ketiga adalah float, atau float itu bilangan yang pecah ya, jadi bisa ada koma-koma. Nah kemudian yang double itu adalah pecahan presisi ganda, jadi lebih details gitu ya. Catatannya buat kalian adalah tidak dapat berdiri sendiri ya antara variabel dan tipe data. Maka penulisan yang benar variabel dan tipe data adalah contohnya char nim. Jadi nim itu jenisnya atau tipe datanya adalah char. Seperti itu. Deklarasi variabel dan tipe data. Deklarasi variabel, bentuk umum pendeklarasian suatu variabel adalah ini seperti ini ya, yang kolom warna orange ya. Di kolom yang warna orange ini kita tulis dulu tipe datanya, boleh char, int, float atau boleh double, kemudian spasi, nama variabelnya, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, di bawah sini terdapat 2 contoh. Yang pertama adalah contoh deklarasi variabel tanpa nilai, dan yang satunya lagi adalah variabel dengan nilai. Artinya si variabel sudah ada isinya ya. Kayak yang tadi saya jelaskan contoh tentang kantong di celana jeans kamu, kantongnya sudah diisi, dan yang satunya contoh kantong yang belum diisi. Nah, contoh di situ ada int x titik koma, berarti x belum ada isinya. Artinya kita minta kepada komputer untuk tolong dong disiapkan sebuah variabel dengan nama x dengan tipenya integer, tapi belum ada isinya. Kemudian cari y, huruf, nim. Nah kemudian yang ada kurung siku seperti itu adalah jenis array. Jadi nim itu sudah disiapkan, bentuknya ada 10 slot gitu ya. Yang berikutnya char float nilai, kemudian double beta, integer array. Nah ini arraynya kalau ada 2 seperti ini, jenisnya 5 dan 4 seperti ini. Ini array 2 dimensi. Kemudian char bintang P, ini untuk pointer. Nanti lebih detail lagi tentang array, kemudian tentang pointer akan dijelaskan di materi-materi berikutnya ya. Di sini Bu J hanya memberikan contoh-contoh penulisan yang benar. Jadi jangan sampai bilang salah nih, tulisan kayak gini salah nih untuk variabel tipe data, enggak ya. Kemudian contoh deklarasi variabel dengan nilai, artinya
kantong yang tadi yang sudah kita siapkan sudah ada isinya. Nah, nih contohnya. INT jumlah sama dengan JML sama dengan 3. Berarti kita sudah punya variabel JML dengan tipe datanya integer. Isinya di dalamnya adalah angka 3. Kemudian angka sama dengan 2. Berarti ini karena koma, berarti sama ya. Angka itu tipe datanya juga integer. Kemudian isinya adalah 2. Kemudian ada char, nim 12. Kemudian ini isinya. Kalau char dia pakai petik 2 ya untuk mengisi isinya. Ya, jadi 12, perhatikan di sini jangan lebih nih angka 16, 11, 5, 1, 0, 9. Namanya jangan lebih sampai 12 digit ya. Karena slotnya kita siapkannya 12. Tapi kalau kurang boleh. Tapi kalau lebih jangan ya. Kalau kantong itu luber gitu. Kemudian yang terakhir adalah float, nilai sama dengan 50,5 titik koma. Sama ya. Untuk penulisan kalau desimal gitu ya. Kemudian berikutnya adalah deklarasi konstanta atau fungsi dan komentar. Konstanta atau tetapan itu nilai tetap. Kita menggunakan apa? Menggunakan crash define spasi variabel spasi nilai. Ini taruhnya di mana? Ini taruhnya di atas ya. Yang kemarin kita ada include stdio itu memanggil library itu. Nah, di bawahnya itu kita tulis define dulu sebelum main. Itu tempat untuk meletakkan konstanta atau tetapan nilai atau nilai tetap. Nilai tetap itu berarti nggak berubah-ubah. Ya dari dulu atau akan dan seterusnya akan itu saja nilainya. Contohnya seperti P. P itu kan dari dulu 3,14 ya, nggak akan berubah. Nah, define-nya bisa kita taruh di paling atas. Ya, di sebelum fungsi main. Kemudian ada fungsi juga, itu bagian dari program, diaktifkan atau dipanggil dimanapun di program. Contoh penulisannya, tipe fungsi, nama fungsi, parameter fungsi. Ini fungsi yang mana sih Bu J? Nah, kalau kamu bingung, kamu tonton video yang pertama ya. Kan ada fungsi utama dan fungsi-fungsi tambahan ya dalam satu file. Nah, ini adalah cara penulisan kalau kamu mau menambahkan fungsi tambahan dalam file program yang kamu buat. Nah, buatnya seperti ini, harus ada dulu tipenya. Tipe fungsinya itu mau menghitung atau hanya mencetak kalimat saja dan seterusnya. Contoh, float luas lingkaran. Berarti saya punya fungsi luas lingkaran dengan tipenya adalah float. Berarti dia bisa koma-koma. Kemudian parameter fungsi, berarti dia akan bisa dijalankan jika ada atau diisi variabel jari-jarinya gitu ya, baru bisa dihitung tuh luas lingkaran. Tapi kalau nggak ada nggak bisa. Kemudian void tampil. Nah, itu jenisnya void, fungsinya namanya adalah tampil untuk menampilkan dan seterusnya. Kemudian ada fungsi yang namanya tambah, tipenya adalah int atau integer. Kemudian parameter fungsinya adalah int x dan int y. Ini adalah contoh fungsi-fungsi tambahan. Namanya bisa terserah kita, Bu, bisa ya. Yang jelas penamaannya konsisten, kemudian jangan pakai spasi ya. Next adalah komentar, itu untuk memudahkan pembaca atau dokumentasi program. Jadi kita kan sebagai seorang programmer nih, kemarin kita udah buat program, ini buat apa ya, besokannya lupa gitu ya. Kita bisa memberikan catatan. Kalau di sini ada backslash 2 kali itu untuk satu baris perintah, kemudian pakai kalau ada slash kemudian ada bintangnya itu lebih dari satu baris perintah, bisa banyak ya. Misalkan saya mau menjadikan komentar atau mau curhatnya agak panjang tuh di dalam program, dari line 1 sampai baris ke-5 itu isinya komentar. Ya, itu lebih praktis kalau saya pakai yang ada tanda bintangnya. Tapi kalau cuma mau satu line saja, line 5 saya mau kasih catatan deh. Nah, itu cukup yang pakai yang di atas ini untuk satu baris perintah. Operator, nah ini Bu J yakin deh operator kalian sebetulnya udah sedikit tahu lah ya, udah pernah lihat deh minimal gitu ya. Yang pertama ada operator penugasan. Penugasan itu adalah sama dengan ya, misalkan nilai sama dengan 80, seperti contoh yang di samping yang warna biru ini, nilai sama dengan 80 berarti nilai isinya adalah 80 dan 80 adalah isi dari nilai. Atau A sama dengan X dikali Y, berarti kalau dibalik ya, X dikali Y adalah isi dari A. Ingat ya,
kita harus bisa membacanya secara bolak-balik nih biar kita paham. Kemudian ada fungsi operator aritmatika. Nah, ini aritmatika biasa nih, ada perkalian, pembagian, modulus, penjumlahan dan pengurangan. Modulus tuh apa sih Bu J? Modulus itu adalah sisa bagi ya. Misal 9 modulus 2, ini kan sisanya 1. Kalau 9 modulus 3 kan nggak ada sisa sama sekali, 0. 9 modulus 5, nah sisanya masih ada 4. 9 modulus 6, sisanya masih 3. Tapi nggak sedetail kalau kamu kayak pembagian ya, karena kan pasti ada koma-komanya kalau pembagian. Tapi kalau modulus enggak, jadi depannya saja. Next ada perbandingan. Nah, ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan 2 kali. Sama dengan 2 kali itu tuh membandingkan ya. Ingat, misal nilai sama dengannya 2 kali 80. Berarti apakah isi variabel nilai isinya sama dengan 80? Gitu ya. Nah, itu untuk yang sama dengan. Kemudian berikutnya tidak sama dengan. Kemudian ada operator bitwise. Nah, ini pergeseran bit ke kiri, bit ke kanan, bitwise AND, bitwise XOR, exclusive OR, bitwise OR, dan bitwise NOT. Kemudian ada operator unary, minus, kemudian penambahan 1, pengurangan 1, size of, unary NOT, bitwise NOT, alamat memori, dan nilai pointer. Nanti akan lebih detailnya kalau kita memang sudah praktik ya. Oh, bener nggak nih operatornya bisa dipakai dan seterusnya. Next ada karakter khusus. Nah, ini karakter khusus ini hanya ada di bahasa C gitu ya. Itu ada backslash A, B, F, N, dan seterusnya. Itu untuk bunyi bel, mundur 1 spasi. Jadi kayak kamu format penulisan gitu deh ya di Word gitu. Nah, bedanya karena ini program berarti dan prosedural ya. Apa sih prosedural? Tonton video pertama. Ya, jadi kita harus ngikutin. Dia ada prosedurnya untuk kalau misalkan kita pingin ada enternya, ada efek tabulasinya dan lain sebagainya, harus mengikuti karakter khusus ini. Wah, kita harus praktikum nih ya. Bu J harapkan di pertemuan kedua udah pasti kamu udah nginstal dong ya kan. Kalau udah nginstal, buka editornya ya. Kemudian kita buat file baru dengan membuka menu file, new source file, atau dengan shortcutnya Ctrl N. Kemudian tulislah program 2.1 berikut ini. Jangan lupa sambil menonton video ini, Bu J harapkan kamu sudah membuka sistem e-learning, kemudian kamu sudah mengunduh modul BPD pertemuan kedua. Oke, kita langsung praktik saja untuk program 2.1 sampai 2.6. Nah, setelah kamu buka, sudah file new, kamu ketikkan baris perintah dari line 1 sampai line 13. Sama persis perhatikan di situ apakah titik komanya, apakah spasinya, apakah persennya dan lain sebagainya macamnya. Bu J harapkan tidak ada yang salah ya. Karena pengetikan yang salah ya dia bilang salah. Oke, seperti ini contohnya. Bu J sudah mengetikkan ini. Nah, ini akan Bu J jelaskan. Line satunya adalah untuk memanggil library standar input output. Kemudian int main berarti fungsi utamanya bekerja pada int ya, atau tipe data integer. Baris 4, 5, dan 6 kita sudah menyiapkan 3 buah variabel ya. Ada variabel nim, nama, dan nilai. Nim dan nama tipe datanya adalah karakter. Kemudian sudah ada panjangnya, nim panjangnya 10, nama panjangnya 30. Kalau integer nggak perlu nih ya, jadi bisa berapa saja, kita tidak batasi panjangnya berapa. Kemudian line 8 sampai dengan line 10 ini adalah perintah untuk mencetak ke layar isi dari nim, nama, dan nilai. Perhatikan persen di sini. Perhatikan persen di sini. Persen di sini menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan tipe datanya ya. Karena dia karakter bisa pakai S, bisa pakai C. S untuk string. Kenapa pakai string, Bu? Kenapa pakai karakter aja? Kalau karakter itu cuma satu ya. Satu char itu berarti cuma satu karakter A. Ya nggak mungkin kan nama orang A gitu doang ya. Pasti string panjang Abdullah atau siapa dan lain sebagainya ya. Jadi di sini dia menggunakan S atau string.
gitu ya. Nih S, kemudian yang ini I, karena apa? Karena di sini adalah integer. Kemudian return 0, yang line ke-12 ini adalah untuk mengembalikan nilai menjadi 0. Ya, kalau sudah kamu ketikkan, kamu jangan lupa file, lalu save as, beri nama variabel 1, lalu save. Ya, lalu save. Ketika di save, sudah di save, kemudian kamu compile and run. Nah, ini hasilnya ya. Kalau Bu nggak ada hasilnya atau beda sama punya Bu Jaya dan seterusnya. Nah, ini kenapa munculnya seperti ini? Bu Jaya jelaskan. Karena tidak ada isinya. Ya, ini adalah contoh penulisan variabel yang belum ada isinya. Tadi yang sudah Bu Jaya jelaskan di slide tadi ya. Nah, ini makanya keluarnya seperti ini. Jadi dia sembarang saja komputer mencetaknya apa saja karena memang si variabel ini belum ada isinya. Itu ya untuk penjelasan program variabel 1. Oke, next kita ke yang berikutnya, yaitu program 2.2 atau variabel 2.cpp. Sama ya, kamu file new, kemudian kamu ketikkan saja line 1 sampai dengan 16. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai ada yang berbeda dari yang Bu Jaya contohkan di dalam slide ini ya. Kemudian tekan compile, run, dan apa yang dihasilkan. Jawab saja nih jawaban ini, pertanyaan yang di samping ini yang kecil. Kenapa error? Nah, di sini berarti error ya. Wow, Bu Jaya ini ngeprank ya. Ngasih program error. Enggak, ini supaya kamu belajar apa sih kenapa gitu ya. Jadi kita akan step by step. Kalau yang tadi kosong, kalau yang ini error. Next, jadi kamu tahu harusnya bagaimana ketika kita menyiapkan sebuah variabel dan tipe data. Kita coba ya. Ini untuk contoh variabel yang kedua. Sudah kita ketikkan, sudah Bu Jaya ketik kembali di sini. Sudah lengkap, Bu Jaya jelaskan. Untuk line 1 masih sama ya, yaitu memanggil library stdio. Kemudian sudah kita sini. Nah, bedanya di line 8, 9, dan 10. Di line 8, 9, dan 10 ini kita sudah memberikan isi atau nilai, memberikan menggunakan operator penugasan ya. NIM itu diberikan nilai 15 11 50 923, nama dikasih namanya Jarvis, kemudian nilainya dikasih 85. Untuk yang lainnya sama, penjelasannya sama seperti contoh variabel 1.cpp. Lalu kita coba compile and run. Wow, salah di sini. Lah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini untuk waktu error warningnya dari compilernya di sini mengatakan invalid array assessment, incompatible types in assessment of char 7 to char 30. Nah, dia nggak mau nih seperti ini nulisnya karena di sini adalah array. Jangan menulisnya jangan begini, dia nggak mau. Nah, karena salah seperti itu ya jawabannya. Next, di sini kamu bisa menjawab. Nah, coba tambahkan mengisi NIM dan nama menggunakan fungsi strcpy. strcpy itu kepanjangan dari string copy. Bu Jaya ulangi, strcpy itu kepanjangan dari string copy ya. Dan headernya ditambahkan di atas. Jadi setelah line 1 kita tambahkan satu line lagi, kita enter, kita include lagi library baru tapi bukan stdio ya, selainnya yaitu string.h. Nah, perubahan yang tadi Bu Jaya sebutkan itu ada di program 2.3. Kita lihat ya. Kita coba ketikkan program 2.3 nih seperti ini. Bu Jaya sudah buat lengkap. Nah, ini ada perbedaan di line 9, 10, dan 11. Nah, tadi kan langsung NIM sama dengan 15, 11, dan seterusnya. Nah, enggak, kita rubah menjadi strcpy buka kurung NIM, petik 2, 15, 11, 50, 923, tutup petiknya, tutup kurungnya, titik koma, kemudian dan seterusnya. Untuk cetakannya sama. Nah, kita coba ya. Jangan lupa disimpan, kemudian beri nama variabel 3.
lalu kita compile and run. Nah, seperti ini. Berhasil ya. NIM tadi isinya adalah 15, 11 dan seterusnya. Nama adalah Jarvis, nilainya adalah 85. Tapi ada yang kurang nggak sih dari hasil cetakan program yang kita buat? Iya, ada yang kurang nih ya. Kenapa itu nyambung semua, Bu? Enaknya ada spasi atau mungkin nama dikebawahin gitu ya. Nah, biar rapih, Bu. Nah, kalau kamu sendiri melihatnya aja kurang rapi, sama Bu Jo juga merasa kurang rapi. Apa yang dihasilkan dari program? Berarti program berhasil mencetakkan isi dari 3 variabel, yaitu variabel NIM, nama, dan nilai. Berantakan nggak? Kamu jawab aja di situ. Oh, masih berantakan. Berarti kita tambahkan /n dan t untuk tabulasi. Nah, ini ada di mana programnya? Lanjut ke variabel 4. Jadi kamu udah tahu ya stepnya dari program 2.1 sampai 2.4. Ini sama file new lagi. Lalu kamu ketikkan line dari baris perintah dari line 1 sampai dengan line 19. Sama persis ya, perhatikan jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang kurang. Kemudian tekan compile and run. Kita coba ya. Kamu ketikkan semuanya nih seperti contoh yang Bu Jaya sudah ketikkan di sini. Tidak ada perubahan, yang kita rubah hanya bagian sini. Bagian cetakannya saja. Line 15, 16 dan 17. Di sini Bu Jaya sudah menambahkan yang N dan yang fungsi T untuk tabulasi. N itu untuk N line, berarti dia di line berikutnya. Kemudian T-nya untuk tabulasi. Kita coba ya, compile and run. Wah, lebih rapih nih ya, lebih enak dilihat. NIM namanya ke bawah, kemudian nilainya juga ke bawah. Ini lebih enak dilihatnya. Oke, semoga berhasil ya. Yang Bu Jaya harapkan berhasil. Kalau kamu benar-benar ngikutin codingannya sesuai dengan yang ada di dalam slide, Bu Jaya yakin nggak ada yang nggak berhasil. Next, di program berikutnya kita minta ditambahkan nilai akhir sama dengan 30% tugas ditambah 30% UTS ditambah 40% UAS. Nah, ini nilai yang berlaku di budi luhur ya untuk nilai akhir kalian. Kita coba. Nah, percobanya ada di program 2.5. Berarti kita tambahkan apa di sini Bu J? Di sini tambahkan line 8 dan 9, yaitu tambahkan dengan 3 variabel berjenis atau bertipe integer dan 1 bertipe float. Ya, lalu sudah kita kasih nilainya dan kemudian kita tambahkan lagi di line 17. Itu fungsi untuk nilai akhir seperti yang sebelumnya diminta di sini ya, 30% tugas, 30% UTS dan 40% UAS. Nah, kamu ketikkan ya di sini file new lagi, masih buka program yang sama, lalu kamu ketik line 1 sampai line 28. Kita coba ya. Di sini Bu Jaya sudah ngetik line 1 sampai line 28. Sudah ditambahkan 3 variabel. Kemudian sudah diisi juga nilainya. Nah, sekarang saatnya kita untuk coba compile and run. Nah, ini dia hasilnya. Berhasil ya dia mengkalkulasi nilai akhirnya menjadi 86,3. Nah, di sini perhatikan di line 24. Di sini nilai akhir diminta cetakannya adalah %.3f. Maksudnya titik 3 berarti 3 digit di belakang koma. Ya, kita minta akurasinya adalah 3 digit di belakang koma untuk nilai akhirnya. Makanya waktu kita cetak tadi di sini 300 ya, karena dia 3 digit di belakang koma. Oke, next percobaan yang ke-6, variabel ke-6. Ini sama ya, cuma tinggal merapikan saja dari program yang 2.5. Bu Jaya harapkan kamu bisa. Oke. Latihan. Nah, setelah kamu bisa dari praktik latihan 2.1 sampai 2.6, Bu Jaya harapkan kamu coba lagi nih, biar makin mahir, biar makin jago, dan biar makin paham. Lihat di modulnya, itu ada program 2.7, program 2.8, dan 2.9.
yaitu gabungan kata, unary, dan lingkaran. Kamu coba buat ya, file new lagi, lalu kamu ketikkan sesuai yang ada di modul. Step by stepnya dari per line-nya, perhatikan dengan baik. Lalu kamu simpan dengan nama-nama ini, kemudian kamu compile and run apa hasilnya. Nah, ini untuk memicu adrenalin kamu ya setelah kamu berhasil ngerjain latihan itu. Nah, sekarang tanpa dipandu nih ya di modul, ini coba kamu kerjakan. Ini nilainya adalah untuk challenge. Kalau kamu ngerjain ini, kemudian kamu submit di sistem e-learning, akan Bujay kasih poin buat kalian. Kumpulkan poinnya terus ya sampai sebelum UTS, karena poinnya bisa kamu tukerin buat nilai tugas, UTS ataupun UAS. Nggak ngerti saya Bu? Nah, tonton juga video yang rule of the game. Nah, itu Bujay sudah jelaskan secara detail dan konkret poin itu untuk apa, nilai itu dan lain sebagai macamnya. Nah ini ya, Bu boleh tiga-tiganya? Boleh banget. Salah satu aja boleh nggak Bu dikerjain? Boleh juga. Oke, itu ya, ini challenge ya, bukan tugas. Kalau tugas, sekali lagi Bujay ingatkan, kalau Bujay nggak langsung nuliskan di e-learningnya tugas wajib, nah itu berarti belum menjadi tugas. Kalau yang ada di materi dan yang ada di modul itu untuk challenge saja. Tapi kalau kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan apa? Kamu akan mendapatkan poin dari Bujay. Oke, sekian video untuk pertemuan kedua ini. Bujay harap kamu paham ya. Kalau nggak paham, kita ngobrol lagi aja deh di grup WA-nya. Bujay tunggu. Terima kasih. Demikianlah video singkat hari ini. Nggak hari ini ya kan. Jangan lupa untuk apa? Untuk klik subscribe, like, kemudian kamu share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Untuk apa? Untuk kamu dapat, wah ini ada pemberitahuan terbaru nih dari pembelajaran Nguliah bersama Bujay. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.